Jujur aja, CR-V facelift kali ini perubahannya cukup terasa sih. Dimulai dari depannya yang sudah pakai lampu sen LED sequential beserta lampu utama LED dengan auto leveling ditemani dengan fog lamp LED yang mirip DRL kecil itu. Hingga pada bagian grillnya yang lumayan beda dengan sebelumnya yang pakai chrome horizontal. Sekarang dia sudah pakai honeycomb yang gelap, itu ditemani dengan radar depan yang notabene adalah Honda Sensing. That's right, ini mobil sudah pakai fitur Honda Sensing. Mesinnya sama aja sih, 1500cc turbo dengan tenaga 190 PS dan torsi 240 Nm, dijodohkan dengan transmisi CVT yang digerakkan via roda depan. Kapnya sudah pakai peredam. That's it, itu aja, nothing more, nothing less. Sampingnya gak banyak perubahan yang drastis amat. Ya yang paling beda tuh adalah desain peleknya yang kayak flower inspired gitu, terinspirasi bunga gitulah, yang two-tone dan membuatnya tuh terasa lebih berisi dan padat. Belakangnya hampir sama saja. Kalau mata Anda jeli, perubahannya itu terdapat di desain knalpot yang sekarang berbentuk trapesium, yang sebelumnya bulat, beserta lampu belakang LED-nya yang lebih smoky atau lebih gelap gitu. Not to mention ada 4 sensor parkir yang siap menemani rear bumper CR-V facelift ini beserta rear kamera. Bagasi dari CR-V ini termasuk cukup luas lah, walaupun jok baris ketiganya tuh ditegakkan. Apabila jok baris ketiganya tuh gak dipakai, bisa dilipat dan hasilnya cukup rata lantai. Membuka dan menutup pintu bagasi itu sekarang sudah bisa pakai gesture kaki atau touchless. Masuk baris kedua, udah pasti luas lah ya, atau spacious typical Honda. Legroomnya itu luas banget, begitu juga dengan headroom yang cukup luas ya untuk postur gua yang 172 cm ini, walaupun pakai panoramic sunroof. Ditemani juga ada AC rear ventilation di belakang. Material kulitnya ini cukup bagus. Yang saya maksud itu adalah material kulit di joknya itu ditemani juga dengan armrest dan cup holder tengah dan juga cup holder lainnya di baris kedua. Material panelnya cukup bagus, ada soft touch yang cukup dominan kiri dan kanan. Tidak lupa juga ada tempat charger atau ngecas gadget Anda di belakang. Pindah ke kursi pengemudi. Selain ergonomisnya yang cukup bagus, ada beberapa perubahan yang terjadi. Dimulai dari steering yang selain sudah pasti tilt and telescopic, udah ditemani oleh tombol-tombol yang membuatnya lebih ramai. Dimulai dari menu settings hingga adaptive cruise control. That's right, ini mobil sudah memakai adaptive cruise control berkat pengaplikasian fitur keselamatan aktif dari Honda yang mereka namai Honda Sensing. Kenapa ya dari dulu tidak seperti ini? Harus dihajar beberapa merek sebelah dulu sebelum kalian wake up. Joknya sendiri selain kulitnya bagus dan ergonominya bagus, dia sudah bisa diatur secara elektrik. Megang steeringnya enak juga sih, kulitnya cukup halus serta ketebalan steeringnya juga cukup bagus. Head unitnya yang berukuran 7 inci ini walaupun agak kekecilan, setidaknya dia sudah rapi dan sudah OEM dari Honda beserta 8 speakers, fitur Android Auto dan Apple CarPlay siap menemani perjalanan Anda. Perubahan yang terjadi lainnya adalah speedometernya yang sudah layar. Tampilannya memang ada kemiripan dari Civic Type R. Kece nih, walaupun ya gak sampai yang se-hardcore Civic Type R lah. Tapi yang pasti
speedometernya yang sudah layar ini sudah membuat CR-V facelift ini jauh lebih modern daripada yang pre-faceliftnya. Armrestnya bagus dan akomodatif. Ruang penyimpanannya cukup banyak nih, mulai dari konsol tengah, samping hingga laci depan yang sudah soft opening. Panel kayu yang tersedia siap memanjakan mata Anda dan ketika dipegang, enak dan terasa cukup halus. Yang time consuming itu adalah mencoba fitur andalan Honda semenjak Civic generasi 10, yakni Remote Engine Start. Soalnya ini fitur susah bener sih, sampai harus keringatan gimana gitu, atau mungkin perlu tisu tambahan untuk ngelap keringat. Maaf repotkan. Gak apa-apa. Belum nyala. Kok nggak nyala ya? Balikan dulu. Terlalu jauh deh. Si abang mah. Belum juga. Bang. Bagasi udah elektrik nih. Iya, emang lama sih. Pakai kaki aja, Bang. Oh, boleh. Hampir aja. Cukup. Enggak. Tapi coba aku stop lah ya. FYI folks, ini test drive terbatas, hanya sebatas di sekitaran Living World Pekanbaru. Ini merupakan rangkaian acara roadshow launching Honda City Hatchback di Pekanbaru. Hal pertama yang gue notice adalah visibilitas yang termasuk bagus dari segala sisi, mulai dari depan, kiri, kanan, dan belakang. Spion samping, kiri, dan kanan termasuk cukup besar dan luas sih, sehingga ya blind spot cukup terminimalisir sih. Dan visibilitas ke belakang berkat spion sampingnya itu termasuk cukup bagus. Spion tengah yang di dalam mobil itu, yang di tengah itu sebenarnya juga cukup bagus untuk memberikan penglihatan yang lebih baik sih dalam mengemudikan CR-V facelift ini. Delivery tenaganya sendiri cukup halus, serta turbonya cukup kick in and transisinya cukup halus. Transmisinya cukup halus dan cukup responsif sih. Not to mention tombol clutch transmisinya yang di tuas transmisi itu yang sangat besar. So much so, kayaknya bisa buat jempol gua auto suspect nih within minutes. Suspensinya ini lebih ke arah balance. Dia terasa nyaman serta handlingnya cukup lincah walaupun belum selincah salah satu favorit gua di kelasnya yakni Mazda CX-5.
Remnya sendiri sebenarnya cukup pakem nih. Bicara Honda Sensing, dia ini semacam Eye Active Sense dari Mazda. Honda Sensing ini sendiri menawarkan fitur-fitur keselamatan aktif seperti collision mitigation braking system, lane keeping assist, road departure mitigation, serta adaptive cruise control dengan low speed follow. Overall, can't wait to drive this car in real road. Karena walaupun impresi ini singkat, namun potensi terlihat cukup menjanjikan serta berpeluang untuk membuat CR-V Turbo facelift kali ini jauh lebih worth it ketika waktu generasi ini pertama kali di launch di tahun 2017.